ini dulu gitu Pak Wayan. Iya. Oke. Terima kasih diberi kesempatan pada siang hari ini saya untuk bisa sedikit berbagi, sekelumit berbagi tentang ego mungkin. Nah, untuk membahas tentang ego, kita semua pasti masih punya melekat di dalam diri karena ada keinginan, ada rasa keingintahuan ataupun ada rasa kebutuhan di dalam menjalani kehidupan. Nah, tetapi mungkin kita di dalam spiritual mengenal ada rasa mungkin belajar untuk mengikis rasa-rasa keinginan ataupun kemelekatan dengan yang disebut dengan keinginan atau kemelekatan tentang benda-benda duniawi. Begitu menurut saya, mungkin sedikit caranya mungkin sekelumit mungkin saya bisa mengungkapkan betapa susahnya sih melepaskan itu. Kalau dibilang susah kita melepaskan, kayaknya memang benar susah. Mungkin dikatakan gampang diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Nah, mungkin tipnya caranya mungkin banyak-banyak bersyukur di dalam kehidupan. Nah, caranya bersyukur mungkin di dalam hidup itu menikmati apa yang ada hari ini, kita nikmati dengan bahagia, dengan tersenyum. Walaupun dalam keadaan sakit pun mungkin itu anggap kita sebagai perjalanan meniti perjalanan menuju ke yang lebih baik. Bersyukur pada intinya untuk belajar ikhlas menerima segala yang ada. Nah, begitu mungkin untuk tips sedikit tentang mengikis rasa ego atau merasa keinginan kemelekatan kita tentang duniawi mungkin ke dunia spiritual apalagi. Itu sih menurut saya. Oke. Baik Pak Wayan. Jadi salah satu cara untuk mengikis ego adalah dengan memperbanyak bersyukur gitu ya. Dan Amin. caranya supaya kemudian kita bersyukur, menerima apa yang ada gitu ya. Iya. Tapi ketika kemudian kita dalam kondisi yang memang banyak problem, terus kemudian sebut saja misalnya problem utama adalah finansial misalnya ya kan. Itu tuh caranya supaya kemudian kita tetap bisa bersyukur bagaimana Pak Wayan? Kalau di dalam spiritual ataupun di dalam dunia nyata memang berbalik 180 derajat mungkin di dalam kehidupan kita dunia nyata dengan dunia spiritual. Nah, untuk itu mungkin caranya sedikit untuk bisa kita berlatih bersyukur dalam keadaan yang terpuruk. Nah, kita mungkin mengenal namanya karma atau mungkin sebab akibat, ataupun harus kita sedikit mengenal dengan namanya reinkarnasi. Mungkin ini disebut juga dengan perjalanan kehidupan kita yang harus kita jalani, yang harus kita tabah menjalani. Nah, karena Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan kepada kita yang melampaui dari kekuatan kita. Akan tetapi kita tetap harus diiringi dengan berdoa, diiringi dengan berusaha. Itu yang saya sebut dengan berserah. Nah, di dalam berserah itu untuk bisa mengikis dari rasa kesedihan atau kekecewaan akan kehidupan, pilah-pilah untuk bisa mengenal dengan namanya hukum sebab akibat. Nah, dari akibat kelalaian kita, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu lah hingga ini terjadi. Jadinya tidak ada harus yang kita salahkan atau yang kita sesali. Yang terjadi hari ini itu semua adalah hasil dari karma-karma kita masa lalu. Apapun yang kita ketemukan hari ini itu adalah hasil dari karma kita di masa lalu ataupun yang disebut dengan hukum sebab akibat dari perjalanan kita di masa lalu. Ya. Kalau kita berbicara tentang karma di masa lalu, bagaimanapun itu kan sudah terjadi, Pak Wayan. Diapa-apakan kan sudah nggak bisa gitu ya. Tetapi untuk memperbaikinya yang paling penting adalah saat ini gitu ya. Bagaimana kemudian kita berdharma, kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Minimal
ketika kemudian kita sudah menabur lebih banyak hari ini gitu ya, nanti selanjutnya akan menjadi lebih baik, begitu Kak Pak Wayan? Iya, sangat-sangat betul. Nah, makanya pada kesempatan hari ini saya mungkin bisa untuk mengisi sedikit saja sekelumit. Nah, caranya juga untuk mengikis dengan cara berdoa. Nah, cara saya berdoa itu dengan cara mendoakan makhluk dan alamnya gitu, dengan mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, alam semesta semakin baik, indah, damai adanya. Itu dengan cara yang sangat efektif untuk kita di dalam duduk hening kita sambil berbagi. Nah, ini mungkin saya sebutkan dengan cara duduk hening sambil berbagi, ataupun di dalam aktivitas kita langsung bisa melakukan dengan mengucapkan doa-doa tersebut, dan sehingga alam dan makhluk yang ada di sekitar kita menjadi yang lebih baik, indah, menerima dengan segala keadaan. Nah, karena doa-doa kita itulah, dengan pancaran doa-doa kita, alam akan pasti menangkap vibrasi apa yang ada di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam pikiran kita, memancar dengan bagus dengan doa-doa seperti dengan saya lakukan dari hampir dari 3 tahun lebih yang saya tekuni dengan berdoa semoga semua makhluk berbahagia, semoga alam semesta semakin baik adanya. Mungkin dari pengalaman saya sedikit tentang spiritual, mungkin tahun 89 sudah belajar meditasi, mungkin hening, mungkin mungkin masalahnya samadhi atau mungkin yoga sedikit-sedikit, tentang apalagi ya, mungkin mungkin bahasanya yang lain lah, pada intinya banyak mungkin yang pernah saya masuki. Tetapi dengan cara berdoa ini kayaknya memang sangat, menurut saya sangat bagus, karena di saat kita duduk bisa berbagi, di saat kita hening kita bisa berbagi. Berbaginya itu, nah mungkin di ajaran setiap agama mengajarkan untuk bisa berbagi. Nah, walaupun sedikit itu memang harus, nah kita usahakanlah kita berkorban kepada diri kita sendiri, bukan untuk mungkin mengorbankan orang lain untuk menyambut dari memperbaiki karma-karma kita. Nah, karma ini memang hukum sebab akibat ini tidak bisa dilawan ataupun tidak bisa luput dari kesalahan itu, tetapi karena kebanyakan karma kita yang banyak, jadinya diperingankanlah, keberatan itu dipupuk dengan cara kita berbagi. Begitu, Bapak. Jadi meskipun kita duduk, meskipun kita diam, kita masih bisa berbagi lewat berdoa. Iya. Semoga semua makhluk berbahagia, Iya. gitu ya. Itu bisa nggak sih dieksplorasi misalnya dengan cara memperbanyak terima kasih Pak Wayan, terima kasih jeruk, terima kasih pisang, terima kasih angin, terima kasih langit. Selalu mengucapkan terima kasih begitu juga bisa? Sangat bisa. Nah, mungkin caranya itu kalau di dalam saya berbagi kepada teman-teman, mungkin baru bangun pagi, mungkin yang sebut dengan ajaran yang saya bagikan itu adalah napak pertiwi. Baru bangun dari ranjang, saya lakukan mungkin kepada teman-teman, dan saya lakukan hampir dari 3 tahun dengan melepas sendal saya, dengan menapak pertiwi baru bangun. Saya mengucapkan selamat pagi dan terima kasih. Nantinya mungkin saya syukur dulu kepada Tuhan, ya terima kasih Tuhan kepada segala anugerah-Mu ya Tuhan. Nah, terima kasih kepada segala anugerah-Mu ya Tuhan. Nah, saya ucapkan selamat pagi kepada tubuh, terima kasih kepada tubuhku, selamat pagi kepada semua makhluk, kepada alam semesta, gitu. Saya lakukan setiap pagi baru bangun pagi. Oke. Pak Wayan, penyakit ego ini bisa melanda guru spiritual nggak sih kira-kira? Sangat bisa, dan sangat malah sangat lebih dominan guru, mungkin orang berspiritual apapun guru spiritual itu akan terjadi, sangat mungkin. Ciri-cirinya ketika kemudian guru spiritual, tokoh gitu ya, yang dimuliakan, punya pengikut banyak, yang kemudian dia mengidap ego, itu ciri-ciri yang kelihatan apa Pak Wayan? Ciri-ciri orang kelihatan yang memiliki ego keras, mungkin dengan cara dia berbicara,
menata bahasa walaupun lembut, pasti di mimik itu muncul keinginan, muncul keinginan yang terselubung masalah tentang kemelekatan, tetapi mulutnya bilang tidak butuh uang, mungkin tidak butuh ini, tapi dia dengan secara diam-diam menarik iuran kepada kita. Nah, karena secara otomatis orang yang sudah menarik iuran mungkin untuk memperkaya dirinya, ego itu pasti kencang. Kiri mungkin dari dari harta lah dulu. Mungkin dari sifat dia mungkin lebih tidak menerima pendapat orang lain. Mungkin bahasanya kalau tidak bisa menerima pendapat dari muridnya atau lawan spiritual yang lainnya. Nah, kalau saya mungkin caranya mendeteksi itu mungkin pakai banyak hal. Kalau menurut saya sih pakai dengan cakra aura, mungkin melihat tubuh gaibnya, atau melihat dengan merasakan dari vibrasi alam. Kalau saya banyak dari sudut banyak bisa merasakan kalau dari versi saya gitu. Kalau secara terkait dengan melihat tubuh gaib tadi, maksudnya Pak Wayan gimana? Kalau mungkin yang disebut dengan tubuh gaib itu mungkin tubuh energi etrik kita. Oke. Nanti kalau tubuh orang itu biasanya bisa muncul, mungkin bahasanya kalau para dukun kan samalah, mungkin memanggil atau mengambil tubuh gaib orang itu. Sebenarnya itu kan mengambil dari tubuh energi kita, tubuh etrik kita yang diambil. Nah, diikat atau bahkan. Tapi sekarang kita yang dengan melihat itu pasti ada kelihatan hitam dimanapun. Mungkin cakra biasanya kan kalau memang sudah masih ego, cakra yang di dada itu nggak begitu cerah, ataupun cakra yang ada di ajna atau yang paling dominan biasanya itu kepala bagian belakang pasti nggak begitu bagus, nggak begitu cerah. Nah, mohon maaf Pak Wayan, sekarang kan banyak di tengah-tengah masyarakat gitu ya, teman-teman yang sedang dilanda banyak masalah gitu ya. Mereka rata-rata masalah keluarga lah ya, keluarga, terutama masalah finansial, anak waktunya bayar sekolah tapi nggak ada yang dipakai bayar, hutang banyak, suami meninggal gitu kan, dan berbagai macam problematika kehidupan lainnya. Itu kan real terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Nah, menurut Pak Wayan gini, bagaimana sih cara melewati itu semua gitu dengan baik gitu ya, tanpa kemudian kita kehilangan harapan? Dan pernah nggak Pak Wayan mengalami hal yang sama, serta ketika berada pada fase itu apa yang dilakukan Pak Wayan sehingga sekarang bisa punya kebun segini luasnya gitu Pak Wayan? Begini, terima kasih mungkin mengingatkan dengan rasa pengalaman saya. Mungkin saya berbaginya mungkin lewat pengalaman saja sih. Karena dari pengalaman saya itu sekitar 3 tahun yang lalu, mungkin saya baru-baru dengan rutin dan giatnya terjun ke dunia spiritual, kok malah semakin merosot secara finansial saya, secara fisik, secara pikiran, karena saya pernah merasakan guncangan jiwa yang sangat-sangat dramatis di dalam kehidupan saya dengan secara spiritual saya. Secara ekonomi saya pernah juga mengalami yang sangat-sangat habis-habisan dalam keadaan istri yang sakit luar biasa, dan sedangkan dengan keadaan saya yang banget bener-bener terpuruk banget, sedih, udah rasanya mati itu udah nggak, lebih baik mati rasanya di dalam hidup. Istri sakit, uang nggak ada, udah habis pokoknya sama semua. Sekali nggak ada. Udah nggak ada sama sekali, udah sampai hutang anggap sampai ratusan juta. Sedangkan saya ratusan juta, istri nggak lagi sakitnya, anak juga kerja lagi di mungkin dapat gaji sekedar. Nah, mungkin hanya menutup untuk dirinya aja masih kurang, dan sedangkan saya juga masih sangat nggak ada pekerjaan, di petani juga nggak ada modal, pasti nggak bisa jalan. Nah, tetapi bagaimana saya menyikapi itu? Nah, mungkin saya giat berdoa, rutin selalu, malah semakin giat untuk berdoa. Yang saya lakukan itu semakin tafakur, mungkin kadang-kadang saya duduk berdoa itu sampai 2 jam, 1 jam setengah di jam 2 dulu. Di jam 2 itu saya bangun seperti
mungkin dari saudara kita yang Islam mungkin sifatnya yang sholat tahajud gitu. Kalau saya malah sama seperti itu, lakukan sampai 2 jam, 1,5 jam. Nah, artinya perjalanan kita menjadi mengenal namanya rasa bersyukur. Nah, perjalanan itulah yang meniti ketemu dengan kesadaran-kesadaran yang harus saya syukuri dari segala yang saya temukan. Nah, semua dicoba, diuji dengan bangkitnya spiritual itu, kadang-kadang dari sakit orang, kadang-kadang dari penderitaan orang, kadang-kadang juga dari segala cobaan orang itu yang akan membangkitkan spiritual ataupun membangkitkan energi spiritualnya secara otomatis, yang pernah saya temukan dari teman-teman di dalam saya meniti spiritual ini. Begitu sih. Pada saat istri sakit, terus kemudian nggak ada uang sama sekali, hutangnya ratusan juta, terus malam-malam semakin rutin, giat, berdoa. Setelah itu caranya bertahan hidup Pak Wayan gitu, sama istri gimana dalam kondisi nggak punya uang, sakit istrinya gitu? Kalau masalah bertahan hidup waktu itu, yang saya seingat saya dari pengalaman saya, ya bagaimana sih kita menata diri yang perlahan-lahan, mungkin bahasanya dengan saya dengan kerja giat, lalu sedikit mengucapkan kata lelah, jangan sedih, pokoknya saya harus kuat. Mungkin bahasanya dengan saya tidak menyerah dengan keadaan, saya berserah dengan Tuhan, harus berdoa giat, bekerja giat. Nah, pada hari ini mungkin saya bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan, ada rasa lega, mungkin saya bisa melihat kebun, walaupun sedikit, tapi saya merasa bangga. Tapi memang saya saat ini mungkin dari setahun lebih, mungkin rasa sedih, mungkin rasa kecewa dalam keadaan hidup itu tidak saya sudah anggap seperti hilang lah. Kebanyakan saya malah tersenyum, bagaimana sih menata diri ini untuk bisa menyambut hari-hari kita ini di saat ini. Jangan memikirkan masa lalu, jangan memikirkan masa depan, cukup hari ini yang kita sadari untuk bisa bahagia. Karena menurut versi saya, sorga itu ada di saat kita bahagia. Nah, makanya kita jemput sorga kita di hari ini, di saat ini, dengan berbahagia, dengan tersenyum, berbagi cinta kasih kepada semua makhluk dan alamnya gitu. Oke. Tiba-tiba aja karena sering berdoa, terus tetap waktu itu masih ada pekerjaan ya Pak Wayan ya? Ya, pekerjaan ini dah petani, cuman bahasanya kan tanpa modal. Pekerjaan yang tanpa modal, tapi kan bahasanya saya bergulat, mungkin sedikit-sedikit bisa kembali bangkit gitu. Oke. Karena kondisinya, karena masih berpasrah sama Tuhan, menjadi tetap tenang, tetap yakin bahwa suatu saat bisa bangkit gitu, seiring berjalannya waktu bener. itu terjadi gitu ya Pak Wayan ya. Oke. Ini sekaligus mengirimkan sebuah pesan kepada teman-teman semuanya Pak Wayan yang mengalami hal serupa gitu. Tetap jangan sampai kehilangan harapan gitu ya. Pasrah ya, berserah diri total sama Tuhan gitu. Terus kemudian banyak-banyak berdoa dan tetap bekerja dibekali dengan rasa optimisme gitu ya Pak Wayan ya. Iya. Begini aja, mungkin lagi satu tips saya. Di dalam dunia spiritual pun, di dunia nyata pun, memang sih keadaan di dunia nyata, di dunia spiritual itu memang sangat berbeda. Nah, pada hari ini mungkin kunci banget menurut saya di dalam dunia spiritual itu bisa maju, ataupun di dunia nyata kita, jangan mendidik diri menjadi seorang pengemis. Artinya merendahkan diri untuk memohon kepada orang lain, dan banggakanlah diri kita. Kita mampu, bukan mengandalkan, mungkin bahasanya mohon maaf, ada kata mohon kepada Tuhan. Berarti kita merendahkan lagi arti kata Tuhan yang maha besar, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Yang Tuhan yang maha tahu gitu maksudnya. Kalau kita yang sudah tahu bahwa Tuhan itu yang yakin bahwa Tuhan itu yang maha tahu, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang sudah maha segala-galanya, lagi kita mohon-mohon maaf, mungkin kalau sudah kebiasaan yang mohon ya nggak masalah, tetapi
kalau bisa di-mindsetkan, dirubah. Kalau mungkin bahasanya seperti dunia nyata, mungkin kita bekerja mau nabung tarik, narik, kapan bisa terkumpulnya. Sama dengan kita mungkin berdoa, jangan melakukan permohonan. Kalau saya nggak pernah mohon, belajar tidak memohon. Dari 17 tahun mungkin saya sudah belajar untuk tidak memohon kepada Tuhan, kepada siapapun lah pada intinya. Belajar saya untuk tegar berdiri. Tegar berdiri dengan kaki sendiri untuk bisa berjalan dengan apa adanya saya gitu. Artinya yang dilakukan Pak Wayan tidak minta-minta sama Tuhan atau gimana sih? Memang nggak pernah memohon kepada Tuhan, kecuali untuk bahasanya membantu orang lain. Mungkin ada niat untuk membantu menyembuhkan orang seizin Tuhan ya. Mungkin saya baru memohon. Tetapi kalau memohon untuk diri saya sendiri, mungkin bahasanya kan biasanya kita habis sembahyang biasanya. Orang sembahyang itu biasanya di selesai persembahyan itu pasti ada permohonan lah. Ya Tuhan, selamatkan saya, hamba, selamatkan ini, bahagiakan ini kan gitu. Jadikan hamba orang yang kaya raya Tuhan. Nah, gitu apalagi ya. gitu. Kalau gitu kayaknya sih terlalu gimana ya, maaf banget. Mendikte Tuhan. Nah, mendikte Tuhan, bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah tahu apa yang kita mau. Mungkin kita hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebenarnya sih menurut saya. Dan yang aku tadi sempat terkaget juga tentang ketika statement Pak Wayan mengatakan bahwa jangan punya mental pengemis, mindsetnya harus tetap dijaga gitu ya. Karena terkadang kita melihat ketika orang-orang yang kurang mampu gitu ya, itu seolah-olah seneng banget ya meminta-minta gitu ya, memohon belas kasihan gitu kan ya. Itu mindset seperti itu, sikap dan perilaku hidup seperti itu justru tidak akan membuat dia tumbuh menjadi lebih baik, Pak Wayan. Maaf kepada saudara-saudaraku, maaf banget. Bukan saya di sini sifatnya menilai, tetapi mungkin berbagi tentang dari kehidupan saya. Bukan saya di sini saya menghakimi saudara yang suka masih memohon ataupun meminta kepada orang per orang ataupun meminta kepada Tuhan. Mohon maaf banget, tetapi kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan itu maha tahu, nggak bakalan kita dilepaskan. Mungkin kita harus rajin dan giat melakukan, mungkin bahasanya pertama mungkin bekerja dan berdoa. Nah, untuk orang yang biasanya menciptakan dirinya pengemis, nah sebenarnya itu ada suatu tercipta di alam bawah sadar, itu memang nggak bakalan menjadi orang kaya dan selamanya nggak bakalan menjadi orang kaya. Karena sudah memancarkan vibrasi dari energi kita, dari vibrasi kita memancar lewat frekuensi kita yang sudah memancar ke alam semesta. Nah, inilah yang ditangkap oleh alam semesta, sehingga alam semesta itu tidak akan pernah membiarkan orang yang meminta-minta itu menjadi kaya raya. Termasuk orang ketika kemudian kita di warung ya, kita makan gitu ya, nggak pernah bayarin, mintanya dibayarin terus gitu ya. Kira-kira itu termasuk nggak sih Pak Wayan? Nah, itu malah gimana ya? Sebenarnya kalau memang kita sudah sadar di dalam dunia ini memang ada seperti itu, mungkin bahasanya kita sadari. Kalau memang seperti itu, ya saya yakin dan malah sangat yakin orang seperti itu nggak bakalan kaya. Iya sih. Nggak bakalan kaya kalau menurut versi saya. Kalaupun dia kaya uang, pasti kaya hatinya, kaya miskin hati, miskin pikiran, miskin nah segalanya mungkin ya. Sekali mungkin dia kalau punya uang, hatinya mesti tersiksa, batinnya itu masih akan selalu merasa kurang dan sangat tidak pernah bersyukur. Saya yakin itu orang nggak pernah bersyukur. Kalau menurut saya sih nggak pernah akan bisa bersyukur. Sepanjang perjalanan saya ketemu banyak orang, kayaknya itu rumus deh ya. Jadi kalau kita memang nggak pernah mau mengeluarkan ya, biasanya mendapatkannya agak susah juga gitu. Itu sudah menjadi hukum alam. Karena apa yang kita ciptakan di alam frekuensi yang naik itu ya terpancarkan di ini ya. Tapi mohon maaf, saat ini saya tidak menilai, karena mungkin dari kesadaran saya seorang petani yang sangat susah, mungkin makan aja susah dulu. Nah, mungkin saya mendidik diri hari ini tidak untuk menjadi orang yang meminta kepada siapapun,
mungkin walaupun saya pernah berbagi kepada siapapun itu nggak sepeser pun bisa saya mendapatkan apa-apa gitu, mungkin berbagi tentang ilmu doa ataupun membagi kesembuhan atau apalah gitu, nggak pernah mungkin bahasanya. Tapi saya syukur saya hari ini bisa ditemukan dengan orang-orang yang sangat-sangat luar biasa, dan mungkin saya dikasih kesempatan untuk bisa berbagi tentang doa ini dan untuk bisa bergemalah mungkin ke mungkin bahasanya sejagat raya mungkin, gitu loh maksudnya saya. Nah mungkin dari channel ini saya mengharapkan kepada Bapak Ibu, nah mungkin dari setiap agama, di setiap agama pun mungkin karena saya juga sedikit belajar tentang Islam, Kristen, dengan Buddha, dengan apalagi Hindu, karena semuanya mengajarkan bagaimana sih kita berbagi. Nah di sana, di saat kita duduk tenang, mungkin di saat bagaimanapun kita sambil beraktivitas, kita bisa berbagi dengan doa. Dan kita dengan mengucapkan doa, ini tahap yang baru pemula, mungkin dengan mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, semoga alam semesta semakin baik, indah, damai adanya. Kalau nanti sudah tingkat yang lebih dan tingkat yang sudah yakin dengan Tuhan yang ada di dalam dirinya, ataupun yakin dengan anugerah Tuhan itu ada di dalam dirinya, mungkin sudah adanya energi bangkit, terasa mungkin sudah mulai bangkit. Nah mungkin sudah bisa berbagi dengan mengucapkan tanpa semoga, gitu loh maksud saya. Karena orang mengatakan semoga itu sebenarnya kalau di dalam dunia nyata, mungkin di pelajaran loa mungkin, itu nggak ada kata semoga, mungkin mudah-mudahan nggak ada. Itu memang kita harus yakin, nggak yakin Pak kata intinya. Tapi kalau kita masih dalam tahap untuk belajar mengenal dan mencari Tuhan, ya harus kita dengan kata semoga dulu. Kita didik lah ya, kita didik dulu diri kita dengan berbagi kata semoga. Nah tapi kalau memang kita sudah yakin, mungkin sudah ada energi spiritual kita bangkit, mungkin kita sudah bisa melihat ada cahaya nur ilahi kita, ataupun nur insan kita, ataupun nur Muhammad kita. Jadinya kita sudah yakin banget dengan kekuatan Tuhan itu. Secara konkretnya barangkali ketika kita sudah merasa benar-benar sudah manunggal dengan Sang Pencipta, kita menjadi percikan daripada Sang Pencipta itu sendiri. Kalau Sang Pencipta itu kreator, kita sebagai co-kreatornya gitu, maka ya sudah tanpa semoga gitu. Iya, artinya kita ya sudah yakin. Saya mungkin dengan energi kita yang itulah yang kita bagikan. Itu namanya kita berkurban dengan yang apa kita punya. Kita berbagi di sana dengan kecerdasan kita, dengan jerih payah kita berdoa, kita berbagi lagi, kita bagikan lagi. Pak Wayan, saya tahun 2016 itu kan pernah jadi pendamping sosial ya. Pendamping sosial itu dampingi banyak KPM. KPM itu keluarga penerima manfaat gitu ya. Kebetulan saya tenaga kontrak Kementerian Sosial begitu. Nah di sana saya ketemu banyak orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi gitu ya, mendapatkan bantuan, entah itu BPNT yang beras, atau kemudian PKH, program keluarga harapan gitu. Nah bantuan-bantuan dari pemerintah itu kira-kira berimplikasi negatif nggak sih dengan vibrasi dan frekuensi kita terkait dengan kekurangan, kemiskinan gitu? Menurut Pak Wayan bagaimana? Maaf, mungkin saya ini sekedar sharing tapi tidak menilai. Maaf, nanti biar tidak saya nanti kejebak dengan bahasa-bahasa yang menjebak. Tapi dari pengalaman saya, dari kehidupan saya, mungkin yang dari teman-teman saya pernah temukan di dalam kisah, di dalam saya perjalanan spiritual. Kalau kita ada yang mengasihi itu, kita yang menginginkan juga, itu juga kurang bagus. Tetapi kalau memang di saat kita tidak mungkin menginginkan itu ada datang, itu bersyukur, ucap jangan ditolak syukur. juga. Nah, jangan ditolak. Kalau saya juga begitu. Kalau saya seandainya berbagi, mungkin secara niat tulus ikhlas. Kalau seandainya ada yang ngasih, ya syukur. Tapi nggak pernah mungkin adanya harapan, niat untuk meminta kepada orang gitu loh maksud saya. Nggak pernah sih, belum pernah. Mungkin
hampir ribuan mungkin yang pernah saya doakan gitu. Tapi kalau entah sembuh atau tidak kan nggak tahu juga perkembangannya atau pasti atau ada bagaimana, mungkin nggak pernah, belum pernah sih mungkin bahasanya sepeser pun belum pernah mungkin saya untuk mengambil itu. Tapi kalau ada yang ngasih kayaknya juga baru sedikit ya. Ada sih cuman nggak pernah. Ya. Nggak. Tapi syukurnya saya ini bisa ditemukan dengan ya inilah pancaran Tuhan yang sangat-sangat luar biasa untuk bisa. Saya malah sangat bangga hari ini karena bisa meluaskan doa ini, berbagi doa ini gitu. Itu yang saya merasa sangat senang hari ini.